Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini ada berita ringan yang penting juga ya. Sebagaimana dilansir oleh terkini.id Makassar, yaitu Facebook ILC di-ban karena unggah video Bahar, maksudnya Habib Bahar ya, Said Didu _2 makin otoriter. Soalnya hal yang sama saya alami juga ketika staf saya mengunggah instastory ya, mengenai Habib Bahar, di-ban juga sampai sekarang belum balik ya. Mudah-mudahan bisa dibalikin ya, lumayan juga walaupun saya tidak terlalu aktif lagi, tapi subscribersnya sudah ya 70-an ribu gitu ya untuk Instagram, lumayan kan. Karena itu bagian dari kenangan hidup kan. Gitu. Coba kita bacakan ya Sobat Era sekalian. Dan sekarang hawa-hawanya sih sudah hawa liburan akhir tahun ya, tapi tetap kita update beritanya karena saya juga mau liburan ya, dua hari lagi mungkin. Ini tanggal berapa ya? 29, 30, 31 ya, mungkin 31 kita get away keluar kota, kemudian tanggal 1 di luar kota, tapi mudah-mudahan bisa membawa semangat baru ya, semangat untuk terus berkarya ya. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian ya. Terima kasih yang sudah bergabung, yaitu Facebook ILC di-ban ya. Terkini.id Jakarta, mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu menanggapi soal akun Facebook ILC Indonesia Lawyers Club yang di-ban, dilarang ya, karena mengunggah video penceramah Bahar bin Smith. Makin otoriter, kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya, dua kali pada Senin 27 Desember 2021. Setelah Instagram Karni Ilyas Club di-ban, sekarang FB ILC yang di-ban. Tidak bisa posting selama 24 jam karena postingan promo Habib Bahar dianggap melawan kebijakan FB, sambungnya. Gitu. Bersama pernyataannya, Said Didu melampirkan tangkapan layar pemberitahuan dari pihak Facebook kepada akun Indonesia Lawyers Club. Anda tidak bisa mengunggah atau meninggalkan komentar selama 24 jam. Demikian tertulis di awal pemberitahuan tersebut. Facebook menjelaskan bahwa alasan akun tersebut dilarang selama 24 jam adalah karena unggahan sebelumnya yang tidak memenuhi standar komunitas atau community standar Facebook. Adapun unggahan yang dimaksud yakni potongan video dan tautan link YouTube wawancara host ILC Karni Ilyas dan penceramah Bahar bin Smith. Posting itu bertentangan dengan standar kami tentang individu dan organisasi yang berbahaya. Demikian tertulis. Sebagaimana diketahui, Karni Ilyas sebelumnya memang mengundang dan mewawancarai Bahar bin Smith di acara Karni Ilyas Club. Wawancara itu diunggah di YouTube pada 23 Desember 2021 dan dipromosikan di beberapa akun Karni Ilyas Club dan ILC. Sekadar catatan, Bahar bin Smith akhir-akhir ini ramai dibicarakan karena ceramahnya yang kontroversial. Salah satu ceramahnya yang sempat ramai dibicarakan adalah bahwa ia akan menghabisi pengkhianat pendiri Front Pembela Islam FPI satu persatu. Ya, Sobat Era sekalian ya, itu juga terjadi kepada saya ya, dimana saya katakan tadi Instagram saya ya, jangan-jangan Facebook juga. Enggak ya, kalau Instastory kan tidak link ke Facebook, karena saya juga hampir jarang main Facebook. Instagram saya juga ya untuk sementara di-ban. Belum balik ya? Belum ya? Belum balik. Instagram belum balik. Belum ya, saya konfirmasi kepada staf saya di depan saya ya, belum balik sampai sekarang. Jadi memang kadang-kadang kita heran ya dengan proses ini. Kadang-kadang bukan hanya soal pemerintah Indonesia, tapi ya Facebook dan Instagram sendiri sesungguhnya punya kebijakan seperti itu yang terlalu peka kepada tokoh-tokoh Islam kritis langsung ya,
Ya itulah yang barangkali disebut orang sebagai Islamofobia, itu yang seperti itu. Padahal kalau kita bicara standar demokrasi, ya biasa-biasa saja. Ada orang yang berpendapat keras. Nah, tapi ini misalnya mempromosikan katakanlah seks misalnya, seksual content misalnya, nggak apa-apa. Misalnya. Tapi kalau Habib Bahar, ya kan, posting lah tentang Habib Bahar, kemudian Habib Rizik, wah itu pasti di-ban tuh oleh Instagram, ya. Paling tidak diperingatkan. Saya tidak tahu kenapa sampai begitu, ya. Jadi tidak hanya Karni Ilyas atau Uda Karni atau Bang Karni yang mengalami itu, saya juga mengalami juga. Sampai sekarang Instagramnya belum balik, ya. Mudah-mudahan bisa dibalikkan, ya. Kalau enggak ya terpaksa bikin yang baru akhirnya, ya. Nah, di YouTube bukan tidak ada restriksi. Restriksinya ada juga, yaitu mereka yang biasanya ngomong tentang vaksinasi, ya, apalagi ya semacam Dr. Louis misalnya, Babe Aldo itu, bahkan juga Bunda Neno Warisman itu sudah merasakan bagaimana restriksi itu ada. Cuma memang ada informasi yang lain yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia adalah institusi yang paling banyak melaporkan akun-akun kepada YouTube, ya. Jadi kita Sobat Era sekalian belum bisa berdemokrasi secara baik. Masih baperan, ya, melihat perbedaan pendapat dan masih khawatir, takut. Saya menganggap orang yang khawatir dengan demokrasi itu pasti banyak hidden agendanya. Pasti mereka orang-orang yang mengambil atau mengeruk kekayaan negara, sehingga mereka tidak ingin masyarakat cerdas, kritis. Tapi kalau kita yang ya clear aja hidupnya, korupsi enggak, ya kan, punya kekuasaan juga enggak, hanya modal kita adalah modal pikiran dan hati nurani saja, ya nggak ada masalah. Debat sekencang apapun kita nggak ada persoalan. Tapi mereka, ya, yang berusaha menutupi, ya, dengan dalil bahwa demokrasi sudah kebablasan, ya, harus mengikuti tata krama dan lain sebagainya, biasanya cenderung karena ingin menutupi sesuatu atau tidak ingin bahwa demokrasi itu berkembang secara baik, sehingga demokrasi itu makin transparan, makin telanjang, makin partisipatif, sehingga menuntut kebebasan yang genuine, yang hakiki, bukan kebebasan semu. Menuntut 0% bukan 20%, karena 0% itu memungkinkan partisipasi yang lebih baik, memungkinkan munculnya calon-calon yang lebih baik, bukan calon yang ditentukan atau ditunjuk oleh oligarki kekuasaan di balik pintu. Jadi persoalannya di situ, Sobat Era sekalian, ya. Kenapa orang kemudian takut dengan hal-hal yang sifatnya kritis? Karena biasanya ada hidden agendanya. Kalau tidak ada hidden agenda, no problem. Sama sekali no problem. Karena menjadi kritis, kemudian informasi yang sifatnya terbuka, itu justru akan menambah daya tahan negara ini dari serangan apapun. Tapi kalau banyak hidden agendanya, ya, ada perilaku kekuasaan yang ditutup-tutupi, ya, kemudian perbuatan-perbuatan yang gelap, ya, termasuk juga di bidang HAM misalnya, ya, kasus Novel Baswedan, kasus Munir, penembakan 6 laskar FPI dan lain sebagainya, maka disitulah sesungguhnya kekuasaan berkepentingan untuk tidak tumbuhnya demokrasi secara genuine dengan alasan macam-macam lah, ada pembatasan dan lain sebagainya, menghargai macam-macam dan lain sebagainya. Padahal intinya adalah justru menutupi hal-hal yang harus ditutupi karena tidak benar, ya. Oke. Coba kita bacakan sedikit, Sobat Eras, terkait soal ini, ya. Kalau sudah, ini baku hantam TV ada juga, ya. Kalau sudah seperti ini, yang harus bertanggung jawab siapa, Bang? Apapun yang dilakukan masyarakat serba salah. Enggak juga. Ya, lakukan saja. Memang tidak serba salah. Lakukan sesuatu, ya, apa yang dilakukan masyarakat bukan serba salah, tapi ada konsekuensinya. Jadi kalau Anda mau tetap berada di wilayah kritis, ada konsekuensinya. Tapi kalau Anda hidup ingin nyaman saja, ya Anda tidak usah bermain media sosial.
tidak usah berkomentar, kerja saja seperti biasa ya, nikmati saja kekuasaan misalnya begitu. Jadi siapapun yang berkuasa Anda endorse, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi kalau Anda mau punya prinsip, ya disitulah prinsip itu memang mengandung konsekuensi ya. Jadi ya tidak ada hidup yang paling sip ya kan. Semua butuh nasi ya kan. Kalau Anda mau pegang prinsip, pasti ada konsekuensi. Oke. Saya ulangi ya, tidak ada yang lebih sip, ya kan? Kecuali makan lauk dan nasi. Kalau Anda mau pegang prinsip, ya pasti harus ada konsekuensi, ya kan? Nah, itu pantun saya yang terbaru ya. Oke. Orang FB, ya. Kacamata baru, ini kacamata lama, ini justru ini kacamata yang lama. Ini yang jarang saya pakai ya, karena kacamata satunya ternyata ketinggalan di bawah. Demokrasi cuma bungkus doang, isinya rezim ya. Rumput dicangkul, paralon pecah terbuka. Ruhut Sitompul Simbolong sedang cari muka. Luar biasa ya. Ini lumayan lah ya. Rumput dicangkul peralon, pecah terbuka. Ruhut Sitompul Simbolong sedang cari muka. Ya cocok lah ya. Terlepas dari namanya ya, itu bagus juga ya. Kemudian pengaruh FPI makin besar, Blok Toge terancam nggak bisa berkuasa. Ini exactly maksudnya apa ya? Pak RH, apa Presiden tahu soal permasalahan Habib Bahar? Nanti saya telepon Presiden. Mana saya tahu. Orang saya bukan orang Presiden ya, bukan juga orang dekat, tidak punya hotline. Ya jadi, tapi mudah-mudahan melalui ini akhirnya mudah-mudahan Presiden menjadi salah satu penonton RH Channel, mudah-mudahan ya. Nah, jadi dia akan tahu dengan sendirinya. Mungkin terbukti saking luar biasanya pengaruh para habib dan ulama yang khito lurus, sepertinya sudah tidak mempan dengan nasihat secara konstitusional. Mungkin rezim penasaran dengan kekuatan rakyat. Oke, apalagi ya? Mereka mengerti kemenangan Islam pasti datang. Mereka bisa meredam semangat Islam tapi tidak bisa meredam semangat kemenangan. Ya sebenarnya kalau kita bicara Islam itu kita bicara tentang sebuah rahmatan lil alamin ya. Rahmat bagi semesta alam. Jadi bagi siapapun. Jadi termasuk bagi mereka yang tidak memeluknya. Jadi sebenarnya itu intinya kan. Bagaimana Rasul misalnya melindungi juga orang-orang yang tidak beragama. Tetapi tentu bukan orang yang menyebarkan fitnah. Bukan menyebarkan permusuhan. Tapi orang-orang yang mau hidup damai berdampingan dengan mayoritas, kan kira-kira begitu. Tidak juga orang yang mau mengambil kekuasaan dengan cara curang ya, dengan cara yang tidak demokratis. Misalnya dengan menerapkan presidensial threshold 0% agar calon-calon dari society itu nggak muncul ya, tidak bisa di-endorse partai politik karena semua partai politik dibeli. Ya itu saja sobat era sekalian ya, untuk mengingatkan. Saya mau putarkan lagi Pemimpin Adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira,
Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Wow, engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Tuhan memberi kabar gembira untukmu pemimpin adil. Bagimu imamun adil.